alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Coba baca doa ini sama-sama. Ahilman sekali, bunda, teteh sayang, para ayah, akang, aa, semua baca sekali. Aa sekali, jamaah sekali. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku untuk bertemu dengan Ramadan, dan selamatkanlah Ramadan untuk hidupku, dan jadikanlah setiap doaku Engkau kabulkan. Al-Fatihah. Ya yang kita hormati dan kita taatimi para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, wabil khusus pengurus DKM Masjid Besar Ciparai, disingkat MBC. Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini Allah rahmati, semoga masjid ini Allah berkahi, semoga masjid ini Allah jaga dalam kebaikan, dan semoga masjid ini Allah lindungi dalam kesejahteraan. Amin ya rabbal. Izin sedikit Ustadz muji ya, ini masjidnya bagus. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Setuju apa enggak? Aa, lihat masjid ini, ingat masjid di Kazan Rusia. Ibu pernah nggak ke Rusia? Udah ke Rusia apa belum? Didoakan. Lamun nggak bisa ke Rusia, minimal ke Garut kena naon. Mudah-mudahan ini masjidnya udah bagus bangunannya, mudah-mudahan jamaahnya juga makin bagus. Amin ya rabbal. Ibu, teteh, biar romantis. Kalau panggil ibu, jawab iya gitu ya. Ibu, teteh, bapak, semua yang diucapin. Ibu, teteh, bapak. Dari suaranya, akhirnya bisa merasakan siapa yang paling tertekan hidupnya. Ya Rob, ya Rob. Ustaz mau tanya, ini yang hadir senang gak ketemu Ahilman sore ini? Senang aja, senang banget. Cius? Mie apa? Coba saya mau tanya, ada yang pernah lihat Ahilman di televisi? Ada? Lihat di YouTube ada? Di Instagram?
di TikTok, di status WhatsApp, ada, jujur ya, lebih kaset di video atau aslinya? Bener. Nah tadi ada di mahar hostnya, Hilman teh, nya rumah itu kasetnya. Nanti kita ini nyeri hati karena hati Hilman, nya kaset ngan hanya kal, nah pening. Ada dia tuh koresan tuh jadi kan hatenya. Ya Allah, ibu, teteh, teu naon penek oge, biasa nama nu penek teh pinter. Nah nu penek teh pinter nya karena otak sama hatenya deket. Jadi biasa nama nu penek teh biasa nama matakna ibu yang punya suami penek, beruntunglah kalian. Karena biasanya suami nu penek pinter. Masya Allah, Hilman tuh senang, bangga, bagja, bahagia hari ini bisa hadir di Kecamatan Ciparai, Kabupaten. Dan sejujurnya untuk Hilman ini kayak pulang kampung karena Hilman aslinya orang Garut. Jadi saya tuh orang Sunda asli. Saya lahir di Garut, pesantren di Garut, hanya sekarang tinggal di Bogor, aktifnya di Jakarta. Tapi insya Allah kalau kembali ke Bandung, kembali ke Garut, insya Allah seperti pulang kampung. Dan yang bikin Ustadz senang, biasa nama orang Ciparai mah perempuannya cantik-cantik. Lu cantik-cantik. Nya, jeung balager kitunya somea gitu. Saking gua bager teh kadang-kadang lamun uih ini masuk aya we bungkusan naon gitu biasa. Biasa ieu. Aya ulen biasa nama di Ciparai. Aya teh kira-kira. Naon deui biasa di Ciparai teh? Aya naon? Kadondong. Korondong. Ka eta sakagungna udah pernah aya. Resep pokona mah. Ku Hilman didoakeun ieu hari Jumat, Masya Allah. Ini hari Jumat bulan Rajab, kira-kira berkah atau tidak? Pertemuan kita hari ini berkah atau tidak? Insya Allah. Ini di hari apa? Jumat. Di bulan apa? Rajab. Dan hari Jumatnya luar biasa. Kenapa? Karena ada di waktu ba'da asar menjelang maghrib. Nabi SAW sampaikan, ada satu waktu di hari Jumat antara asar menuju maghrib. Barang siapa yang berdoa di waktu itu, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Maka tadi Hilman di awal ngajak kita semua berdoa. Betul apa betul? Bahkan ada satu doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca setiap ba'da asar hari Jumat. Doanya hafal apa enggak? Cida, hafal teh doana eta cida. Lamun teu hafal, urang kita baca. Boleh? Boleh kita baca? Sekali, Bunda Teteh semua jamaah sekali. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini doa agar kita diberikan kecukupan, termasuk yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya. Ada yang punya hutang di sini? Yang mana orangnya? Coba sekali lagi ya, yang keras doanya ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika
siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang Kau halalkan dan jauhkan aku dari yang Kau haramkan. Ya Allah, kayakan aku dengan karunia-Mu daripada aku bergantung kepada selain-Mu. Ini doa agar kita dikasih apa? Kecukupan. Ustaz mau tanya, hidup cukup itu nikmat atau tidak? Hidup cukup itu enak apa enggak? Mohon maaf ya, bunda sayang, teteh sayang, jamaah. Kadang-kadang kita ini nggak usah minta banyak, karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti banyak. Catat status hari Jumat. Yang banyak itu belum tentu cukup, tapi yang cukup itu pasti banyak. Betul apa betul? Ya Allah, hujan ya. Masya Allah. Coba agak merepet. Merepet berapa? Sedang aku tidak merhatikan merepet. So, aduh ya Allah, Masya Allah. Salit tanya tenang namanya. Ini yang di belakang kelihatan apa enggak? Berdiri aja gitu? Berdiri aja? Oh iya, mejana aku udah disingkirkan tenang naon lah, sok karunya ibu-ibu biasa tadi angkat. Maunya didik duduk apa berdiri? Duduk lagi. Mau duduk apa berdiri? Mau capek? Mau bosan? Mau capek? Mau capek saha? Tolong pahami perasaan saya ya. So, maju sabaris. Harunya ini pelanggar. So, oh cekap, maju. Yang di atas sebelah dia, ayo nantinya. Alhamdulillah. Saling. Biasa jempe atau hente? Eta nu dipatuh lah dulu, ya enggak? Tenang. Lanjut. Tadi sampai mana materi? Oh iya. Kita itu minta apa? Cukup. Yang banyak itu belum tentu cukup, tapi yang cukup itu pasti. Betul apa betul? Iya apa iya? Ari yang cukup teh kumaha kitu nya. Pokok nama hidup nate merasa cukup. Pas mau bangun rumah cukup. Pas mau ganti kendaraan cukup. Pas mau jalan-jalan ke Turki cukup. Mau berangkat haji umroh cukup. Kadang mohon maaf, Ibu, Ustaz mau tanya, ibu punya suami, ada atau tidak? Suami ibu dengan Ahilman kasep saha? Tolong jawab dengan jujur ya. Suami ibu dengan Ahilman kasep saha? Ibu harus jawab kasepan suami ibu. Memang itu Ahilman-nya, karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Jadi ibu mau bilang Aa menikah sep, Aa menikah ganteng, mual ngaruh. Aa mual kegoda ku ibu-ibu. Aa pasti mikir pun
hidup kadang-kadang tidak pernah merasa cukup. Satu alasannya, karena seringnya kita membandingkan hidup dengan siapa? Betul apa betul? Iya apa ya? Maka ini rumus. Yang di sini mau bahagia atau tidak? Yang di sini hidupnya mau senang apa enggak? Yang di sini hatinya mau lapang apa enggak? Yang di sini jiwanya mau tenang atau tidak? Tolong catat rumusnya. Kalau hidup mau bahagia, rumusnya ojo dibandingke. Apa rumusnya? Jangan dibanding-banding. Kenapa ahilman? Iya, karena hidup kita sama orang sama apa beda? Hidup kita dengan orang sama apa beda? Mohon maaf, jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Betul? Kenapa? Karena ukuran kaki sepatunya beda-beda. Betul atau betul? Punten, mohon maaf, masing-masing orang punya ukuran kakinya sendiri. Betul? Ibu kakinya 38, pakai yang 42, apa yang terjadi? Obelah, longgar. Betul? Ibu pakai 38, tapi 36 yang dipakai, apa yang terjadi? Sempit. Ujungnya mohon maaf, kita tidak bisa bahagia karena bandingin hidup sama orang. Ujungnya nanti ada penyakit namanya SMS. Apa namanya? Ahilman, apa itu SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang. Gimana contohnya? Begitu. Tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, dia yang katabrak. Dan cuci di mobil tetangga orang berenangnya. Tetangga masang parabola, orang minum Paramex, dia kena hulunan. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Proma, sakit perut. Gara-gara apa itu ahilman? Gara-gara di hati ini tidak punya sikap merasa cukup. Betul atau betul? Iya apa iya? Ibu saya hidup mah ulah tuturut. Jadi karena mungkin ada salah naon di bawah kursi. Ya mungkin di sawah dia diomongkan di mesin. Lain tuturut kuning, ulah tuturut batur. Jadi karena mungkin itu. Ulah tuturut muning. Jadi kumaha tuh Ustaz? Udah we, hidup mah dibawa sesuai dengan apa yang Allah kasih. Betul apa betul? Iya apa iya? Bunda teteh saya mau sampai kapanpun, kalau hidup membandingkan nama orang gak ada habisnya. Setuju apa enggak? Udah, syukuri apa yang ada dengan mencari apa yang tidak ada. Betul? Itu kan rumus. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani melakukan halus suaranya. Kalau mungkin ini mama ayahnya jangan dipertimbangkan dia. Syukuri apa yang ada. Ini termasuk rumus yang pertama ya. Ini kan kita bicara gimana caranya menggapai rahmat Allah. Betul apa betul? Ini ternyata bunda, teteh, sayang, jamaah hadirin, ada 5S. Ada berapa? Ada berapa? Ada 5S cara agar kita dapat rahmatnya Allah, dapat cintanya Allah. Yang di sini mau dicintai sama Allah apa enggak? Yang di sini mau dicintai Allah atau tidak? Mau aja, mau banget. Cius, ini apa? Katus gaya mata dia. Nih, S yang pertama kembali pada poin yang tadi Ahilman sampaikan. Kalau mau bahagia, mau dicintai oleh Allah, S yang pertamanya syukur. Tuh 2, 3.
lebih keras. Banyak orang yang tidak bahagia bukan karena keadaannya, tapi karena kurang syukurnya. Betul apa betul? Iya Pak ya. Rasa-rasanya kalau dibandingkan kita ini lebih banyak bersyukur apa mengeluh? Kita ini lebih banyak ngeluh lah atau alhamdulillah? Saya mau tanya, mengeluh itu menyelesaikan masalah atau menambah masalah? Ibu, kalau hati kesel, biasanya penyakit hati tambah nempel di tubuh kita, betul? Gemes di hati ini. Kenapa? Kurang syukur, merasa kurang terus. Mohon maaf ya, orang yang jarang bersyukur, kurang bersyukur, maka akan jauh dari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya sempit, hidupnya sulit, pikirannya rumit, capek. Orang lain bahagia, dia sedih, ngomongkan batur. Lamun air mulai mobil anyar, Allah, di mana duitnya? Di mana? So, ayat ada gitu dari ayat dan di sini ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya? Hati-hati, kurang syukur, hidup jadi kufur, betul? Dan apa kata Allah dalam Al-Quran? Jelas sekali. La'in syakartum lazidannakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Betul? Apa yang Allah tambahkan? Punten. Mungkin bukan kuantitasnya, mungkin bukan jumlahnya, tapi yang Allah tambahkan rasa nikmat di hati kita, tenang hati kita, bahagia hidup kita. Kenapa? Karena ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Ada orang yang bilang gini, enak kali ya kalau orang jadi orang kaya. Ceksahan. Ustaz mau tanya, ada nggak orang kaya gelisah? Ada nggak? Ada nggak orang kaya tidak tenang? Ada? Orang miskin gelisah ada? So, iya mah orang pilihnya dua pilihan. Bunda, teteh, sayang, jemaah pilih. Pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Miskin tenang. Itu orang jawabnya aku. Kaya gelisah atau miskin tenang? Bagus. Kaya tenang. Nomor 2 pilihannya. Khusus ibu-ibu. Ibu-ibu pilih punya suami ganteng tapi galak, abstrak tapi bagus. Abstrak dan boleh. Ganteng tapi galak, abstrak tapi bagus. Pilih mana? Mana pilihannya ya? Ganteng tapi bagus, betul? Jadi nu penting itu kayaknya, gantengnya atau tenangnya. Ternyata mohon maaf, kaya nggak menjamin ketenangan. Ada orang uangnya banyak tapi nggak tenang. Ada? Ada yang ganteng tapi galak. Ada nggak? Makanya mohon maaf, ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi yang jelek. Lu kasih pintu jalan, gue buat apa kalau ganteng menggelisahkan kita, betul? Kena naon Nabi mah gaduh suami teh teu ganteng teh, yang penting ngasih duit. Kena naon Nabi mah gaduh suami teh meureunnya biasa wae, yang penting ngasih duit. Mah kena naon suami teh kitu, yang penting ngasih duit. Kena naon suami mah pergi kemana-mana yang penting ngasih duit. Jadi lebih penting suami apa duit? Jadi mah dia konsep seperti itu.
Jadi ternyata, ulangi ya, ini ternyata bahagia itu bukan ada di mata, tapi ada di hati. Betul apa betul? Bunda saya, jangan mengukur kebahagiaan dengan pandangan mata. Apa yang dilihat oleh mata belum tentu membahagiakan. Setuju? Ibu punya suami kayak Ustaz Hilman, mau atau tidak? Ngaca atau ngaca? Langsung mau ya tuh. Ibu punya suami kayak Hilman, mau atau tidak? Tidak. Masih dikasih tahu dari tadi jawabannya. Mau atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena AA udah pasti nggak mau sama ibu. Tidak. Buat apa? Ibu kadang-kadang lihat enak kali ya kalau punya suami kayak Hilman. Ciksa. Ibu nggak tahu aja perasaan istri saya seperti apa. Kalau ibu punya suami yang begini, ibu kudu siap cemburu. Ibu kudu siap tahan hati. Ibu kudu siap ditinggalin. Ibu kudu siap masih banyak perempuan yang suka sama suami yang seperti ini. Ibu siap apa enggak? Nges, tadi makan mikir lah. Betul apa betul? Iya apa iya? Oh jadi standar kebahagiaan itu bukan ada di mata, tapi ada di mana? Tekudu kasep deui, yang penting menenangkan hati. Betul apa betul? Maka ini rumus ya, siapin HP-nya buat status di TikTok hari Sabtu besok. Siapin di HP-nya, mana angkat HP-nya ini penting, bagus quote-nya nih ya. Ini rumus ya, tolong catat ya. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti. Ulangi lagi. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu, tapi yang tenang pasti. Jadi di status ya, nanti pakai lagunya Rosa, bagus tuh. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Biasanya langsung FYP biasanya. Oh jadi kuncinya apa? Syukur. Apa kuncinya? Nah ini pertanyaannya. Gimana caranya bersyukur? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 3 cara bersyukur. Ada berapa? 1, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Dengan apa? Kumaha maksudna? Hati teh kudu lapang, kudu bersih, kudu tenang. Maka mohon izin, mohon maaf, yang di sini yang masih punya kebencian sama orang, bersihin mulai sore ini. Gak boleh benci sama orang. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi di mana saya gak benci? Dia nyakitin hati saya. Dia zolim sama saya. Sakit sakit. Ibu, saya, teteh, semua orang lain boleh menyakiti kita, tapi kita nggak boleh menyakiti orang lain. Betul apa betul? Kita tidak akan dihisab kelakuan orang sama kita. Kita hanya akan dihisab kelakuan kita sama orang. Betul apa betul? Tapi kamu Ustaz jadi hati Ustaz, nyeri hati. Di mana nyeri? Iya, nyeri. Kadang mohon maaf, kalau ibu perhatikan, punten, hinaan orang yang ditujukan kepada kita, kalau dilihat-lihat sebenarnya hinaan mereka gak ada apa-apanya dibanding apa
Betul? Dia nggak tahu kalau kita sebanyak itu, coba. Tahu cuma banyak apa? Banyak ngomong. Kenapa harus tahu doa? Harga diri, harga diri. Seberapa harga nanti? Diri ayo ate. Ayo nama asyukru bil qalbi. Syukur dengan apa? Manusia boleh menyakiti kita, tapi Allah tidak akan pernah menyakiti kita. Betul? Bunda, hati kudu bersih. Nikmat Allah tuh di kita apa banyak? Nikmat Allah di kita apa banyak? Nikmat Allah tuh banyak. Syukur hati kita yang kadang-kadang kurang. Betul? Nikmat Allah itu lapar, hati kita yang suka sempit. Catat status hari Minggu. Rizki Allah itu luas, yang sempit apa? Hati kita. Betul? Maka yang pertama asyukru bil qalbi. Yang kedua asyukru bil lisan. Syukur dengan apa? Gimana caranya Ustaz? Biasakan lisan ini mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat Allah. Betul? Dikasih nikmat, apa kalimatnya? Alhamdulillah. Dikasih musibah, apa kalimatnya? Inna lillah. Melihat yang mempesona, Masya Allah. Melihat yang kurang baik, Subhanallah. Ketika berbuat dosa, Astagfirullah. Ketika berjanji, coba ulangi. Dikasih nikmat, dikasih musibah, melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik, ketika berbuat dosa, ketika berjanji. Lihat Ustaz Hilman, Astagfirullah. Jadi semua yang keluar dari lisannya kalimat apa? Allah. Maka mohon maaf, kenapa ada orang yang keluar dari lisannya punten kebun binatang, punten perkataan kasar, punten perkataan buruk? Biasanya karena lisannya tidak pernah biasa mengucapkan kalimat thayyibah. Betul apa betul? Iya apa iya? Ibu kalau kesel sama suami, ini kadang-kadang suka kegel kan? Kalau tahu gini mah, aku tidak mau nikah sama kamu. Kadang-kadang kita nggak nyadar itu ngomong itu. Kadang-kadang bilang, kenapa ya suami aku nih kayak gini? Emang gimana? Iya, aku mah dulu berharap suami aku tuh soleh. Tapi kenapa ya sekarang meni beda sama suami cetuti? Suami cetuti meni soleh, meni baker. Apa nggak pahili sama suami saya? Ingat bunda sayang, yang kita ucap itu doa. Betul apa betul? Innal kalam ad-doa. Setiap perkataan itu adalah. Maka bunda hati-hati nih kalau bicara nih, karena saking keselnya ujungnya mengantarkan doa. Bunda kadang-kadang suka kesel sama keluarga kita. Itu titipan dari siapa? Ibu suka bilang begini, Ustaz, ini gimana ya anak saya nakal banget Ustaz. Catat ya, mulai hari ini bicara yang baik-baik kepada keluarga kita. Tidak ada anak yang nakal. Yang ada kita tidak memahami karakter anak kita. Betul apa betul? Anak saya menibodoh kieu. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada kita yang tidak sabar mengajarkan anak kita. Betul? Ukuran pintar bukan karena matematikanya hebat. Ukuran pintar bukan karena semua pelajarannya hebat. Bukan. Itu nggak bisa belajar. Kita nih ngejarnya jangan jadi orang pintar, tapi jadi orang benar. Karena yang pintar belum tentu benar, tapi yang benar pasti. Betul? Maka saya itu mohon izin, mohon maaf ya. Sejak kecil, Ahilman, bangunnya luar biasa. Saya Pak, kalau ada tamu datang ke rumah, ibu saya menghidangkan minuman, minumnya saya minum sendiri. Saking bangunnya luar biasa. Ayat tamu kaimah, saya naik katakanlah kursi, diacak-acak tamu teh. Wah, diputer-puter. Sampai tetangga tuh ngomong semua. Ece, ieu si Iman meni bangor kieu. Apa
ulah gitu mungkin jang iman mah bakal jadi ustad. Saya bilang ke ibu saya, ustad di mana? Ustad kieu, mana ustad kieu? Bener, saya kan nggak pernah nyangka bu. Ibu saya tukang jualan di pasar. Ayah saya bantuin ibu saya jadi kuli di pasar. Saya orang Wanaraja, orang Garut, hidup besar di pasar Wanaraja. Nggak pernah kebayang kalau kemudian hari ini Allah izinkan dengan segala kebaikannya. Lulus SD, ibu kami masukkan saya ke pesantren. Nah, diajar di pesantren. Ku mama didoakan, ujang iman bakal jadi ustad. Itu berkali-kali. Ujungnya apa? Izin Allah. Hari ini Allah berikan kebaikan itu. Walaupun hati saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat menyaksikan anaknya menjadi ustad seperti ini. Karena Allah lebih dulu mengambil usia ibu saya. Tapi saya mau menyampaikan ke ibu, lisan itu penting atau tidak? Penting. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Betul apa betul? Nanti di ujung saya akan cerita lebih dalam lagi. Tapi kuncinya, ini kalau mau disayang sama Allah, syukur. Syukur yang pertama dengan hati, syukur yang kedua dengan apa? Dan yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Gimana caranya ahilman? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Ulangi, lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Ibu, teteh, bapak, hari ini kita ini ngaji dalam tanda apa? Tanda kita bersyukur sama siapa? Kita masih dikasih sehat, betul apa betul? Kita masih dikasih umur, iya apa iya? Ini yang ngasih siapa? Jadi kalau boleh ahilman tanya, tolong jawab. Siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang memudahkan urusan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Siapa yang mempertemukan kita? Kade, lurus ke niat. Ibu datang ke sini bukan hanya ketemu sama ahilman, tapi yang lebih penting ini nih si Ustadz Hilmani, orang yang diizinkan oleh Allah agar membuat saya bisa kenal sama Allah, bisa dekat sama Allah. Jadi kalau ibu dengerin saya malah jadi tambah cinta ke saya, ada yang gagal. Tapi kalau sepulang ngaji ngelihat dakwah ini jadi bikin ibu lebih dekat sama Allah, kenal sama Allah, yakin ke Allah, tenang bersama Allah, bersyukur kepada Allah. Berarti berhasil apa yang kita hadirkan. Ini mah cuma topengnya aja, casingnya aja, kelihatannya karena lagi berusaha jadi orang yang soleh aja, padahal belum tentu di belakangnya. Betul? Kita ini dimuliakan cuma satu alasannya, karena Allah menutupin aib-aib kita. Setuju? Betul? Jadi kumaha tuh Ustaz, kalau mau disayang sama Allah, yang pertama apa? Berarti yang hadir hari ini Allah senang apa enggak? Yang ngumpul ngaji sore ini Allah suka atau tidak? Allah cinta atau tidak? Masya Allah, bunda saya, seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia. Mudah-mudahan seperti ini nanti Allah kumpulkan kita di surga. Nomor 2, kalau mau disayang sama Allah, dapat rahmat Allah. Yang kedua adalah sabar. 1, 2, 3. Lebih keras. Bunda sayang, teteh sayang, bapak, teman-teman sekalian, namanya hidup mah pasti banyak cobaan, betul? Hidup mah banyak cobaan, namanya juga hidup. Kalau banyak cucian, namanya laundry. Betul apa betul? Namanya aku mah hirup di loba ujian kieu, aku mah hanya carana biar gak ada masalah gampang. Ulah hirup. Saya ulangi, kalau gak mau punya masalah jangan hidup, karena ciri orang hidup itu pasti punya ceksa ahilman cek Allah. Mana ayatna
surat Al-Mulk ayat 2. Naon saur Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Rohim apa Ghafur? Uji Rohim, uji Ghafur. Rohim apa Ghafur? Rohim. Rohim apa Ghafur? Ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa Ustaz? Sebagai ujian. Betul? Hidup ini tempatnya ujian. Dan ujian itulah yang digilirkan dalam hidupnya. Semua ujian, sehat, ujian sakit, ujian kaya, miskin. Coba jawab ujian semua. Sehat, sakit, kaya, miskin. Punya suami yang ganteng, punya istri yang cantik, punya istri yang cerewet, punya istri yang suka belanja, punya istri yang suka ngomong terus, punya istri yang belanja online terus, punya istri yang gak ada cukupnya, punya istri yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan suaminya, punya istri yang kadang-kadang nanya mulu sama suaminya. Itu semua namanya pertanyaannya, kenapa Allah menguji kita? Lanjutkan kalimatnya, ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalnya. Ibu, kalau ikut ujian hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soal atau jawaban? Yang keras soal apa jawaban? Kita ikut ujian, hasil tidak lulus, salah soal apa salah jawaban? Mohon maaf, jangan salahkan soal. Soal nggak mungkin salah, betul apa betul? Yang salah pasti jawab. Ibu, kalau sekarang ada masalah di rumah tangga, yang salah masalahnya apa suaminya? Yang salah mas sikapnya, betul apa betul? Berarti selama hidup ujian itu pasti ada atau tidak? Selama hidup masalah pasti ada atau tidak? Makanya kalau ada yang nanya, gimana caranya biar gak ada masalah? Apa jawabannya? Ulah hirup. Sok ayeuna buktikan. Waktu ibu sekolah, ada masalah tuh? Ada masalah tidak? Pengen cepat apa? Lulus. Izin Allah lulus. Masuk kuliah. Pas kuliah, ada masalah tidak? Pengen cepat selesai, betul? Cepat selesai, izin Allah selesai. Kemudian bekerja. Ketika kerja ada masalah tidak? Pengen apa? Pengen apa? Pengen nikah. Izin Allah ketemu jodoh. Kemudian nikah. Setelah nikah, masalah tambah dikit tambah banyak. Setelah nikah, masalah tambah dikit apa tambah banyak? Yang belum nikah, dengarkan curhatan catatan hati seorang istri. Ya anak hanya habis nikah, masalah tambah banyak. So, masalahnya apa? Pengen punya apa? Pengen punya anak. Izin Allah punya anak. Setelah punya anak, masalah tambah dikit tambah banyak. Kalian ke masalah mereka ternyata. Jadi hidup nggak akan mungkin selesai dari masalah, betul? Terus apa tuh sikapnya? Satu, sabar. Apa?
Senin ini. Siapin status hari Senin ini. Biar ibu makin kuat ketika dikasih ujian. Siapin kameranya. Status hari apa ini? Sudah siap? Sudah siap? Bersabarlah dengan setiap ujian yang datang, karena Allah tidak mungkin meletakkan ujian kepada seseorang kecuali Allah tahu orang itu kuat dan mampu menghadapi ujian itu. Ulangi. Bersabarlah dengan setiap ujian yang datang, karena Allah tidak mungkin meletakkan ujian kepada seseorang kecuali Allah tahu orang itu kuat dan mampu menghadapi ujian tersebut. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka mulai hari ini katakan di hati bunda, kenapa aku yang diuji ya? Kenapa gak yang lain? Karena Allah tahu Ceda, Cetuti, Celilis, Cai, Ceyanti, Ceenok. Dengarkan dia. Dengarkan dia. Dengarkan dia. Kenapa kalian yang diujinya? Dah Allah diapal. Ceda, Celilis, Cetuti, Cai, Ceenok. Manete mampu. Kamu tuh kuat. Betul apa betul? Matak di ayeuna mah ulah ngomong kieu. Meni enaknya dia mah enggak dikasih ujian. Cek saha. Ujian itu tolong catat ini. Ada 4 kabar baik untuk orang yang lagi diuji. Ada berapa? 1, orang yang lagi diuji itu lagi dihapusin dosa-dosanya. Sok punten. Ahilman ini lihat wajahnya hampir sama semua. Ini wajahnya hampir sama semua. Jangan tersinggung. Ini wajah-wajah banyak dosa kalian. Jangan sakit hati karena manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Betul? Yang kedua, lihat ini wajahnya juga sama, wajah banyak masalah. Jangan sakit hati karena manusia ini selama hidup pasti punya. Dan Ahilman juga lihat ini wajahnya sama semua. Mohon maaf, ini wajah camat semua. Bukan camat Ahilman. Ini wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati. Berarti kumaha tuh Ustaz? Kita teh semua pasti bakal maut. Nah, orang meniriweuh karena hidup anu sementara, tapi orang poho yen orang bakal maut. Betul apa betul? Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang hidup pasti akan mati. Cuman kita nggak tahu aja waktunya. Bisa jadi ibu duluan, Ahilman belakangan. Bisa. Atau dibalik.
kumahnya rumah tangga aku menirimu kieu. Aku mau udah gak kuat di rumah tangga teh. Udah pengen selesai aja. Mari naon mau selesai geus kuat di punten. Yang rumah tangga, yang namanya rumah tangga ada masalah atau tidak? Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Takut selalu saya selasa. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Betul? Kan biasa rumah tangga. Ada yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada tidak? Ada. Contoh siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa nama istrinya? Ibu Nuh. Miliar salah. Ulah riweuh. Saha istrina teh? Nabi Nuh soleh, istrina saha? Teu soleh. Aya Nabi Lut, Nabi Lutna soleh, istrina teu soleh. Saha istrina? Celut bae. Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Ada tidak? Keluarga siapa? Firaun suaminya. Siapa istrinya? Firaun. Istrinya teh Asia. Sana mina teh aya nu katilu, suamina teu soleh, istrina teu soleh. Aya teu? Keluarga saha? Abu Lahab. Saha istrina? Istrina teh Ummu Jamil. Saha namina? Suamina teu soleh, istrina teu soleh. Abu Lahab sareng saha? Ummu Jamil. Aya nu kaopat, suamina soleh, istrina soleh. Aya teu? Keluarga saha? Nabi Muhammad udah pasti. Sebelum itu ada lagi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam soleh. Coba ibu saya mau tanya, ibu kalau punya suami pilih mau kayak Nabi Nuh, Firaun, Abu Lahab apa Nabi Ibrahim? Nabi saha? Capnya dengan diganti jawabannya. Nabi Ibrahim teh istrinya dua. Satu Siti Sarah, dua Siti Hajar. Nggak kalau diganti sesuai kesepakatan. Kan tadi Ahilman tanya mau diganti enggak. Cap bisa diganti ya. Orang Ciparai mas iya Pak Ketua tah bukan nama. Kan rumah tangga mah biasa ada masalah, betul? Tapi ingat janji kita bersama di awal pernikahan. Maunya apa? Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Cukup satu kali. Untuk selamanya. Seia sekata cinta. Untuk apa harta bila tiada cinta yang menyerta, masyhur dan semua kejayaan tak cukup membuat kita. Orang Ciparai ini keren kieu. Masya Allah. Iya mah kok diajak sedikit Trans TV ya masih keren. Jadi kumaha Ustaz, udah hidup mah sementara, ujian lagi pasti sementara. Naon sikapna? Sabar. Betul? Kenapa? Karena Allah bersama orang yang sabar. Berarti Ustaz, makin dia sabar, makin Allah tuh ngasih kebaikan. Maka ujian cara Allah menghapuskan dosa kita. Yang kedua, ujian cara Allah mengangkat derajat kita. Ujian cara Allah menyiapkan kebaikan untuk kita. Dan ujian cara Allah memasukkan kita ke dalam surga. Makanya orang yang diuji dalam hidupnya, dia sabar, dia terima ujiannya, dia ridho dengan ujiannya. Apa yang dia inginkan, ya Rabb, hamba ridho dengan ujianmu. Silahkan, tapi hamba mohon, jangan kau ambil rasa cintamu kepadaku ya Allah. Engkau boleh ambil apapun, engkau ambil pasanganku, engkau ambil hartaku, engkau ambil kejayaanku, engkau ambil pangkatku, engkau
Kan di sini ada barangkali yang ngerasain gitu kan? Ada yang dulu usahanya maju, sekarang bangkrut, ada nggak? Dulu yang ada rumah tangganya rukun, sekarang harus pisah, ada nggak? Sakit Ustaz, iya. Kalaupun kita nggak dipisahkan di sini, nanti kita mati pisah apa nggak? Bisa. Maka cintai apapun itu sementara aja, cukup aja. Ibu nanti mati, ditinggal semua, betul nggak? Ibu mati nih, ibu mati contoh iya mah. Set mawar, suami sedih tuh. Cek saha. Kalau pede gitu catat tuh. Bisa jadi ibu mau suami bersyukur anak pede. Tapi tiba heula mau teh tiba heula. Umurun sedih minggu pertama sedih, minggu kedua sedih, minggu ketiga sedih, sabulan. Sabulan suami lagi sendiri di rumah, pusing, bingung, ujungnya nyanyi lagi. Baru sekarang tak punya istri, rasanya kesepian, tiada tempat untuk rasa rinduku, oh serta kasih sayang, barulah diriku. Aku sudah di tempat kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan. Sebulan kemudian ada undangan reuni SMP 1 Ciparai. Reuni SMP 1 Ciparai. Ketemu. Cilis. Cek Cilis teh, Kang Asep. Ternyata Cilis juga Asep CLBK. Cinta lama belum kelar. Kisah kasih. Belum, wis ini baik. Iya ya Allah ya Rabbana. Godaan atau bukan? Apa kuncinya? Sabar. Betul? Sabar itu lain cici. Sabar itu lain diam. Lain. Ibu kata bro, jegel. Lain. Ibu disakiti. Punten, ibu di KDRT. Sabar itu bukan diam. Sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri. Betul apa betul? Gimana cara sabarnya? Kembali kepada Allah. Kan itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang yang sabar, orang yang dikasih musibah, dia hanya mengatakan semua milik dan akan kembali kepada. Naon maksudna eta ayat teh dina tafsir dijelaskeun maksudna anu sabar teh jelema dikasih musibah makin dekat sama Allah. Karena ada orang yang dikasih musibah malah jauh, ada tidak? Ada. Tapi ada orang yang dikasih musibah makin dekat sama Allah. Berarti Allah lagi cinta. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi yang pertama, kalau dicintai sama Allah, S-nya apa? S yang kedua apa? Kumaha praktek
Betul apa betul? Makanya kata orang tua dulu tuh bilang sama kita, kalau ente hidup tapi nggak sholat sia-sia hidupnya kan? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Maka mohon maaf, ini yang punya harta banyak kalau nggak sholat apa gunanya, betul? Punya jabatan tinggi kalau nggak sholat apa gunanya, betul? Maka ini rumus, ibu sayang, teteh sayang, bapak-bapak di sini, mau keluarga kita jadi baik, perbaiki sholat. Mau anak kita jadi baik, perbaiki sholat. Mau bisnis kita jadi tambah baik, perbaiki sholat. Mau usaha kita tambah maju, perbaiki sholat. Semua jawaban ada pada sholat. Betul? Ini bulan Rajab. Apa rumusnya? Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan apa? Sya'ban bulan apa? Ramadan bulan apa? Orang nggak mungkin panen kalau nggak nyiram, betul? Orang nggak mungkin nyiram kalau nggak nanam. Rajab bulan nanam. Di Rajab ada Isra Mi'raj. Allah perintahkan sholat. Ini bukti sama kita. Kalau hidup mau ditolong sama Allah, perbaiki sholat. Jelas atau tidak? S yang pertama apa? S yang kedua? S yang ketiga? S yang keempat. Kalau mau disayang sama Allah, sedekah. Apa yang keempat? Lebih keras? Bunda, teteh sayang, hadirin bapak-bapak, jangan pernah takut sama yang namanya sedekah. Sedekah itu menolak bala. Sedekah itu menghapuskan dosa. Sedekah itu mengabulkan doa. Sedekah itu meringankan sakaratul maut. Sedekah itu melapangkan alam kubur. Sedekah itu menjadi sinar cahaya di alam kubur. Banyak orang yang udah mati mau dihidupkan kembali. Mintanya minta apa? Bukan minta sholat, bukan minta haji, tapi mintanya apa? Sedekah. Kenapa mereka minta sedekah? Karena mereka menyadari sedekah itu luar biasa keutamaan. Betul apa betul? Maka mohon maaf, orang yang sedekah nggak ada yang miskin. Yang pelit miskin banyak. Yang dermawan miskin rasanya nggak ada. Maka orang yang dermawan dekat sama Allah, dicintai oleh manusia, dekat dengan surganya Allah. Betul? Mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekah. Maka ada rumus dalam hidup, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apa maksudnya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Status hari Kamis. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Makin banyak yang kita kasih, makin banyak yang kita terima. Pertanyaannya, kalau orang Cibaya, Pak Rai, kalau sedekah ngasih yang dikit apa yang banyak? Ngasih yang kecil apa yang besar? Coba kita tes ya. Kalau ibu bapak punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Jujur, yang mana? Sekarang uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sedekahnya? Yang mana? Betul. Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana sedekahnya? Jujur, yang mana? Uangnya nambah lagi 87.000 5 lembar, 50, 20,
10, 5.000, 2.000. Yang mana saudara? Lebih keras yang mana? Lebih jujur yang mana? Sekarang masuk toilet berapa? Masuk surga. Kalau mau disayang sama Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut kebaikan yang sempurna sebelum engkau memberikan apa yang engkau cintai. Masya Allah. Mau disayang sama Allah apa enggak? Mau disayang sama Allah? Sayangi manusia. Berbuat baik kepada manusia. Saya nih kalau boleh sedikit cerita ya, ibu saya itu di rumah itu, bunda saya itu kalau ada santunan yatim, ada santunan apa gitu ya, maka rumah kami yang sering dijadikan tempat untuk kumpul gitu. Satu kali saya pernah nanya sama ibu saya, mama, kenapa harus di rumah kita? Kita kan orang yang gak punya, kenapa harus rumah kita? Apa kata ibu saya? Nyajar, minimal mama bisa menyediakan kopinya, tehna, wajibna, dodolna, kuena, boduna. Ngumpul ieu di rumah, urang teu apal jang. Buah-buah mama sedekah ayeuna, engke anu mentingna lain mama, tapi jang iman dia kali. Mama mungkin sedekah sekarang, tapi mungkin nanti yang penting siapa? Iman. Maka ibu saya itu Masya Allah, itu kalau udah bicara tentang doa, tentang sedekah, kencang. Karena dia berharap tuh nanti anaknya ini mudah-mudahan jadi ustadz tadi yang diceritakan. Maka singkat cerita, lulus SD, saya masuk ke pesantren. Saya mondok di Garut. Baru masuk pesantren, ayah kami meninggal. Jadi saya anak yatim sejak masuk SMP. Tidak lama kemudian ibu saya jadi seorang single parent yang membesarkan saya dengan segala keterbatasannya. Saya pernah bilang gini ke ibu saya, Ma, Iman gak usah di pesantren lah, kan mama gak punya uang, mama gak punya untuk biayanya. Dari mana biayanya? Apa kata mama saya? Kenjan, iya mama ayah gelar, mungkin mama ical iya gelar, beh Iman biasa sekolah. Iya ayah kalung, mungkin mama ical kalungna, beh Iman biasa sekolah. Yang penting Iman sekolah. Mama doakan, diusap kepala saya. Mama doakan Iman sing jantan ustaz, sing bisa berbakti. Kelas 1 selesai, kelas 2 selesai, kelas 3 selesai, masuk kelas 4, satu SMA. Ibu saya jatuh di kamar mandi. Mulai hari itu kata dokter, ibu saya didiagnosa stroke. Tidak bisa bergerak seperti biasa. Ibu saya gak bisa dagang lagi, gak bisa jualan lagi. Ketika ibu saya sakit, saya janji sama Allah, ya Allah, saya gak mau nyakitin ibu saya. Ya Allah, bantu saya agar saya bisa nyenengin ibu saya. Bantu saya agar saya bisa ngebahagiain ibu saya. Maka ketika ibu saya sakit, apa yang saya lakukan? Kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan? Di rumah, saya nyuapin ibu saya. Ibu saya tuh kalau makan harus disuapin karena kan stroke. Ibu saya punya kebiasaan, itu kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Iman, nyamah, oke Iman bakal ceramah di TV-nya sehingga ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang ke ibu saya, mau mungkin mah, kita orang Garut, orang desa, ke Jakarta tebih, mau mungkin. Apa kata ibu saya? Shhh, ulah gitu jan, amin kewe. Apa kalimatnya? Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Apa kata ibu saya? Engke Iman bakal sekolah pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri. Saya bilang mal mungkin mah, kita mah dari kampung, dari mana biayanya? Nggak mungkin ada. Apa kata ibu saya? Shhh, ulah gitu jan, aminkeun we.
Apa kalimatnya? Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah dari orang yang pulang haji umroh hadiah. Saya lihat ibu saya setiap selesai sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Satu kali saya tanya ibu saya, "Mama, ari mama teh naha lamun beres sholat sok maca talbiyah?" Apa kata ibu saya? Dipeluk badan saya, diusap kepala saya, dicium kening saya. Kata mama saya, "Jan, mama teh hoyong pisan angkat ke Baitullah." Terus kenapa gak berangkat? Mama tak canaya atus. Mama doakan dia, jam iman sentiasa angkat bolak-balik ke Baitullah. Aku mau mungkin mah, ulah gitu. Amin ke. Hadirin yang dirahmati Allah. Sekarang dengan izin Allah, apa yang dulu ibu saya pernah sampaikan sekarang kejadian semua. Ibu saya bilang nanti Iman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan terjadi. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi karena Allah lebih dulu mengambil usia ibu saya sebelum saya tahu di televisi. Saya dapat kesempatan sekolah di Jepang, safari dakwah di Amerika, Kanada, Timur Tengah, S1 sampai S3 kami dengan izin Allah semuanya beasiswa. Ustadz pintar ya, Ustadz hebat ya. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat ibu saya. Yang pintar bukan saya, tapi yang sabar ibu saya. Sedekah kekuatan. Saya bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah, membimbing jamaah. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Karena Allah lebih dulu mengambil usia ibu saya. Saya percaya hari ini, punten mohon maaf, kalau ada orang yang diangkat derajatnya, boleh jadi hasil doa dari orang tuanya. Betul apa betul? Maka mohon maaf, S yang kelima, silaturahmi. Apa yang kelima? Silaturahmi. Yang pertama sama orang tua, wabil khusus ibu. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa? Yang pertama air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Dan yang kelima air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Yang masih punya ibu, sayangi ibunya, muliakan ibunya, hormati ibunya, bahagiakan ibunya. Karena kalau sudah tidak ada, nyesalnya luar biasa. Ayah, sosok laki-laki yang hebat, banting tulang untuk kita, peras keringat untuk kita. Ayah itu sosok, dia capek, tapi gak pernah bilang capek. Dia lelah, tapi gak pernah bilang lelah. Anaknya nanya, ayah capek? Enggak. Ayah lelah? Enggak. Kenapa Ustaz tahu? Karena Ustaz merasakan jadi ayah, ingin memberi yang terbaik sama anaknya. Maka mohon maaf, yang masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Itu pintu surga untuk kita. Gimana kita yang sudah tidak ada? Ada 3 yang orang tua kita rindukan di alam kubur. 1, doa dari anaknya. 2, kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Ahilman sekarang ceramah, mau tausiah. Apa harapan terbesar saya? Tentu yang pertama Allah makin ridho sama saya. Tapi yang kedua, ya Allah, jadikan tausiah saya sebagai jariah untuk orang tua saya di alam kubur. Kalau ada bacaan Quran yang saya sampaikan, ada hadis yang saya lafazkan,
Coba tatap wajah ibumu, tatap wajah ayahmu, tatap mereka. Mereka lah puncak kebahagiaan kita. Kita ingin berubah dalam hidup, betul atau betul? Dan yang ketiga, orang tua di alam kubur merindukan sedekah dari anak. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yusalahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah tali silaturahmi. 5S agar dirahmati oleh Allah di era zaman saat ini. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua sabar. S yang ketiga sabar. S yang keempat sedekah. S yang kelima bisa diamalkan. Mau diamalkan? Adik-adik sayang, kalian tidak bisa pilih orang tuanya siapa. Kalian tidak bisa pilih lahir di mana. Tapi kalian bisa milih hidup kita kalian seperti apa. Ahilman anak yatim. Sejak kecil ditinggal orang tua. Orang tua saya tukang jualan di pasar. Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Tapi kita bisa milih kehidupan kita tidak berbau seperti apa. Ibu saya, teteh saya, semua hidup kita nggak lama di dunia ini. Maka jadilah orang baik dan teruslah menghadirkan kebaikan. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga majlis ini Allah rahmati. Semoga majlis ini Allah ridhoi. Dan semoga yang hadir Allah sayang dalam hidupnya. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes sore ini semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami sore ini ya Allah, sehingga membuat kami semakin dicintai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Penerima Taubat. Ya Allah, kami mohon, jika ada di antara kami yang hadir di sini yang banyak dosanya, yang banyak kesalahannya, yang tidak terhitung maksiatnya, yang sering kesalahannya, Allah, kami mohon kepadamu, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja, apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Dosa kami kepada ayah ibu kami, bapak mama kami. Hadirin, kita doakan orang tua kita, mulai ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita, dekatkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita, lihat wajahnya. Ya Allah,
Maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu kami. Maafkan kami jika pernah melukai perasaan ibu kami. Maafkan kami jika pernah meneteskan air mata sedih di wajah ibu kami. Allah, sayangi ibu kami, rahmati ibu kami, kasihi ibu kami. Bapak, ayah, hadirkan wajah bapak kita. Allah, lihat wajah bapak kita. Ya Allah, maafkan kami pernah membangkang ayah kami, pernah bertengkar dengan ayah kami, pernah melawan ayah kami, pernah marah kepada ayah kami. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka, ya Allah. Hadirin, sebutkan nama orang tua kita. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama, sebutkan nama ayah kita. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehat afiatkan tubuhnya ya Allah, muliakan sisa hidupnya ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya ya Allah, terima iman Islamnya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah ya Allah. Ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami, berkahi usaha kami, berkahi semua di antara kami. Hadirin, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, dia sampaikan sama Allah. Ya Rabb, ya Allah, jika sore ini ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Allah, rahmati kami, sayangi kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, yang sanggup bersabar, yang bisa menjaga sholat, yang memperbanyak sedekah, yang senantiasa bersilaturahmi. Allah, seperti ini Kau kumpulkan kami di dunia, maka seperti inilah nanti Kau kumpulkan kami di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.